Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaiza Kosima dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung, Prodi Akuntansi Angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Net Profit Margin dan Debt Equity Ratio terhadap harga saham, studi empiris pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019 di bawah bimbingan Dr. Kania Nurkholisah, SE, MSI, AKCA. Pasar modal merupakan tempat bertemunya para pemilik dana atau bisa kita sebut investor dengan pengguna dana yaitu emiten, di mana di dalamnya terjadi transaksi jual beli atas instrumen keuangan, salah satunya adalah saham. Sebelum melakukan investasi, para investor membutuhkan informasi-informasi terkait perusahaan yang akan ia investasikan dananya. Harga saham merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan. Namun memasuki awal tahun 2020, seperti yang kita tahu, virus corona memberikan dampak bagi segala aspek, salah satunya penurunan IHSG, di mana hal tersebut juga dinyatakan oleh Fahri Hilmi, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 OJK. Selain menganalisis harga saham, para investor dapat menganalisis rasio keuangan perusahaan. Net profit margin merupakan salah satu rasio dari rasio profitabilitas, di mana digunakan untuk mengetahui pendapatan bersih atas penjualan. Biasanya ketika pendapatan bersihnya tinggi, maka akan menunjukkan tingkat net profit margin yang baik. Namun, tidak menutup kemungkinan hal sebaliknya terjadi. Hal tersebut terjadi pada PT Semen Indonesia yang dikatakan oleh Kepala Biro Komunikasi yaitu Sigit Wahono. Selain net profit margin, para investor dapat menganalisis debt equity ratio yang digunakan untuk mengetahui hutang atas modal perusahaan. Biasanya tingkat dari yang tinggi akan menunjukkan perusahaan akan rentan dengan resiko. Hal tersebut juga sesuai dengan kasus yang ketiga, yaitu yang dikatakan oleh Franky Wijaya Prasetyo, Kepala dari Teknik MNC Sekuritas Medan. Kerangka pemikiran dan hipotesis. Menurut Eduardus Tandelilin, dia berpendapat bahwa jika NPN perusahaan tinggi, maka pengembalian investasi perusahaan akan tinggi pula. Hal ini akan menjadikan investor tertarik untuk membeli saham tersebut dan juga akan memberikan efek di mana harga saham tersebut akan mengalami kenaikan. Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fendi Hudaya Ramadhani dan Adeng Pustikaningsih, di mana dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa net profit margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2011 sampai 2015. Sehingga dapat dibuat hipotesis pertama, yaitu net profit margin berpengaruh terhadap harga saham. Lalu selanjutnya, menurut Kasmir, dia menyatakan bahwa bagi investor, semakin besar rasio DER, maka akan semakin tidak menguntungkan. Hal ini dikarenakan akan semakin besar resiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi pada perusahaan. Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aditya Pratama dan Teguh Erawati, di mana dalam penelitiannya, 5 variabel independen yang diuji secara parsial, DER memiliki pengaruh positif dan signifikan, sedangkan secara simultan, dari kelima variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan. Sehingga dapat dibuat hipotesis kedua bahwa debt equity ratio berpengaruh terhadap harga saham. Hasil uji dan pembahasan. Uji asumsi klasik dibagi menjadi 4, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Analisis regresi linear berganda. Berikut, pada tabel regresi linear berganda terlihat bahwa unstandardized coefficient menunjukkan bahwa persamaan yang diperoleh dari regresi linear berganda yaitu harga saham sama dengan koefisien min 3.751,641 ditambah koefisien net profit margin 6.374,422 ditambah dengan koefisien debt equity ratio yaitu 3.607,405. Hal ini memiliki arti bahwa apabila nilai konstansa sebesar min 3.751,641 menunjukkan bahwa apabila nilai independen dari net profit margin dan debt equity ratio adalah 0, maka harga sahamnya sebesar min 3.751,6401.
Lalu nilai koefisien regresi variabel net profit margin sebagai variabel X1 yaitu sebesar 6.374,422. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan net profit margin sebesar satu satuan, maka harga saham akan naik sebesar 6.374,422 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap atau bernilai 0. Lalu yang ketiga, nilai koefisien regresi variabel debt equity ratio sebagai X2, yaitu sebesar 3.607,405, di mana hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan debt equity ratio sebesar satu satuan, maka harga saham akan naik sebesar 3.607,405, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bernilai 0. Uji simultan dan uji parsial. Dapat kita lihat dari hasil uji simultan dan uji parsial, NPM dan DER memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 atau kurang dari alfa yaitu 0,05, di mana dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh antara net profit margin dan debt equity ratio terhadap harga saham. Koefisien determinasi. Dari hasil uji penelitian ini menunjukkan nilai R-square atau koefisien determinasi adalah sebesar 0,934, di mana hal ini menunjukkan bahwa harga saham dipengaruhi oleh net profit margin dan debt equity ratio sebesar 0,934 atau 93,4%, sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Kesimpulan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, yaitu net profit margin berpengaruh terhadap harga saham, di mana dalam penelitian ini semakin tinggi tingkat NPM suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula tingkat harga saham perusahaan tersebut. Maka dapat diartikan bahwa hipotesis pertama diterima. Lalu, debt equity ratio berpengaruh terhadap harga saham, di mana dalam penelitian ini menunjukkan meningkatnya nilai DER suatu perusahaan, maka harga saham perusahaan asuransi akan meningkat. Maka dapat dikatakan hipotesis kedua diterima. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.